Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 pada mata kuliah bimbingan konseling di sekolah menengah yang diampu oleh Bapak Muhammad Arsad MPC Psikolog dan Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul membuat rancangan layanan dukungan sistem bagi siswa SMP berdasarkan POPBK, langkah-langkah dan strategi pembuatan program, yang beranggotakan saya sendiri, Aida Rahmah, Ayu Handayani, Harum Puspahayati, Iin Kusharyanti, Nadia, Nur Anissa, Siti Fatimah, dan Yuni Siti Maulinda. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Komponen dukungan sistem membantu staf atau personel bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar bimbingan, responsif, dan perencanaan individual. Dukungan sistem merupakan salah satu bentuk strategi dalam implementasi program bimbingan dan konseling yang secara tidak langsung memberikan bantuan atau memfasilitasi kelancaran perkembangan konseling dengan cara memperlancar penyelenggaraan layanan dasar, responsif, dan perencanaan individual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Siti Maulinda. Di sini saya akan menyambung presentasi dari teman saya. Poin A, dukungan sistem dalam bimbingan dan konseling. Dalam POPBK SMP, dukungan sistem merupakan semua aktivitas yang dimaksudkan untuk mendukung dan meningkatkan yang pertama, staf bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan yang kedua, staf personalia yang lain dalam melaksanakan program-program pendidikan sekolah. Komponen dukungan sistem terdiri atas aktivitas manajemen yang menetapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Itu tadi presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kawan-kawan, di sini kita masuk pada pembahasan yaitu tujuan dukungan sistem dalam bimbingan dan konseling. Komponen program dukungan sistem bertujuan untuk memberikan dukungan kepada konselor atau guru BK dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen layanan sebelumnya dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Dukungan sistem meliputi kegiatan pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Kemudian pada fokus pengembangan dukungan sistem dalam bimbingan dan konseling yaitu pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor dan guru BK yang meliputi konsultasi, menyelenggarakan program kerjasama, berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan satuan pendidikan. Yang keempat ada melakukan penelitian dan pengembangan. Suatu program layanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggara dan tujuannya tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan yang bermutu. Dalam artian, dukungan sistem ini dilakukan secara sistematis dan terarah. Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai bagian dari integral dari sistem pendidikan secara utuh yang diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada guru atau konselor untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan dalam jabatan maupun kegiatan-kegiatan pengembangan dalam organisasi profesi lainnya. Baik itu pengembangan melalui tingkat pusat, tingkat daerah, ataupun tingkat kelompok musyawarah bersama guru BK. Melalui kegiatan tersebut, peningkatan kapasitas dan kompetensi konselor atau guru BK dapat mendorong meningkatnya kualitas layanan bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 19101232200017. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai aspek-aspek dukungan sistem dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pengembangan jejaring atau networking. Pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor atau guru BK meliputi yang pertama ada konsultasi dengan guru-guru, yang kedua ada menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua dan masyarakat, yang ketiga berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan sekolah atau madrasah, yang keempat bekerja sama dengan personel sekolah atau madrasah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah
atau madrasah yang kondusif bagi perkembangan konseling. Yang kelima ada melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling. Yang keenam ada melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lainnya terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Terus selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk menetapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan pengembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan penataan kebijakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu riset dan pengembangan. Jadi strategi dalam aspek riset dan pengembangan yakni melakukan penelitian, mengikuti kegiatan profesi, dan mengikuti aktivitas peningkatan profesi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, jadi saya di sini akan membahas mengenai langkah-langkah dan strategi pembuatan program rancangan layanan dukungan sistem bagi siswa SMP. Nah, jadi terdapat 3 strategi dalam dukungan sistem, yaitu yang pertama pengembangan profesionalitas guru bimbingan konseling. Nah, jadi guru bimbingan konseling di sini selalu berusaha untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya melalui seminar MGBK, terus dan saling bertukar pengetahuan BK lainnya dengan guru-guru atau yayasan-yayasan sekolah lainnya. Kedua itu ada pemberian konsultasi dan kolaborasi. Nah, jadi di sini melibatkan peran pembimbing yang melakukan konsultasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelas untuk memperoleh informasi tentang pelayanan bimbingan konseling yang diberikan siswa. Terus menciptakan lingkungan sekolah yang baik bagi perkembangan siswanya juga, melakukan alih tangan kasus dan meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling terutama bimbingan belajar. Nah, yang ketiga ada manajemen program, di mana program layanan bimbingan dan konseling itu akan diselenggarakan untuk tercapainya sebuah pencapaian dengan baik apabila sistem pengelolaan atau manajemennya baik. Nah, dilakukan secara jelas, sistematis, dan juga terarah. Kegiatan manajemen ini biasanya dilaksanakan selama survei di sekolah untuk penetapan media yang digunakan seperti papan pengumuman, papan tulis, kelas yang nantinya akan digunakan untuk bimbingan, instrumen dan angket juga, terus pedoman wawancara dan pedoman observasi serta kelengkapan administrasi seperti buku-buku panduan yang disediakan oleh sekolah, terus kemandirian menganalisis data mengenai prestasi murid dan mengevaluasi program bimbingan belajar. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Pusbahayati dengan NIM 19101232200031. Di sini saya akan menjelaskan strategi pelayanan komponen dasar, yaitu yang pertama ada pelayanan dasar. Isinya ada bimbingan kelas, yaitu program yang dirancang membuat konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. Nah, jadi konselor ini memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didiknya. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas atau brainstorming atau curah pendapat. Yang kedua ada pelayanan orientasi, yaitu pelayanan ini merupakan suatu kegiatan memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut, jadi materi pelayanan orientasi di sekolah atau madrasah ini biasanya mencakup organisasi sekolah atau madrasah, staf dan guru-guru kurikulum, program bimbingan dan konseling, program ekstrakurikuler, fasilitas atau sarana prasarana dan tata tertib sekolah atau madrasah.
Yang ketiga ada pelayanan informasi, yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik. Nah, melalui komunikasi ini secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui media cetak maupun elektronik seperti buku, brosur, leaflet, majalah, ataupun internet. Nah, selanjutnya ada bimbingan kelompok. Nah, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-10 anggota. Nah, bimbingan ini pun ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang bersifat umum dan tidak rahasia seperti cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, atau mengelola stres. Selanjutnya ada pelayanan pengumpulan data atau aplikasi instrumentasi. Merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pribadi peserta didik dan lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Dan yang kedua ada pelayanan responsif. Isi dari pelayanan responsif itu ada konseling individual dan kelompok, yaitu pemberian pelayanan konseling ini ditunjukkan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dan mencapai tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua ada referral atau rujukan atau alih tangan, yaitu apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseling atau menghilangkan konseling kepada pihak lain yang lebih mengalih tangankan konseling kepada pihak lain yang lebih berwenang. Yang ketiga ada kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik seperti prestasi, belajar, kehadiran, dan kepribadinya. Membantu memecahkan masalah peserta didik dan mengidentifikasi aspek-aspek yang ada, yaitu diantaranya pertama menciptakan iklim sosio-emosional close yang kondusif bagi peserta didik. Yang kedua ada memahami karakter peserta didik yang unik dan beragam. Yang ketiga ada menandai peserta didik yang diduga bermasalah. Yang keempat ada membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedial teaching. Yang kelima ada alih tangan peserta didik yang memerlukan pelayanan BK pada guru pembimbing. Yang keenam ada memberikan informasi terkini yang berkaitan dengan mata pelajaran dan bidang kerja yang diminati peserta didik. Yang ketujuh ada memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan. Yang kedelapan ada menampilkan pribadi yang matang baik dalam aspek emosional, sosial maupun moral spiritual. Dan yang kesembilan ada memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran yang diberikannya secara efektif. Nah, selanjutnya ada kolaboratif dengan orang tua. Konselor ini perlu melakukan kerjasama dengan orang tua peserta didik. Dan kerjasama ini penting agar proses bimbingan terhadap peserta didik tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga oleh orang tua di rumah gitu. Dan yang selanjutnya ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah. Nah, yaitu berkaitannya dengan upaya sekolah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu pelayanan bimbingan. Selanjutnya ada konsultasi. Konselor ini menerima pelayanan konsultasi bagi guru, orang tua, atau pihak pimpinan sekolah yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan peserta didik, melakukan referral, dan meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada bimbingan teman sebaya, yaitu bimbingan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik yang lainnya. Dan selanjutnya ada konferensi kasus, jadi yaitu kegiatan untuk membahas permasalahan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik tersebut. Selanjutnya ada kunjungan rumah, yaitu kegiatan untuk memperoleh data atau keterangan tentang peserta didik tertentu yang sedang ditangani atau yang akan ditangani. Nah, selanjutnya ada perencanaan individual. Konselor ini membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu seperti yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangannya atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Konseling ini menggunakan informasi tentang pribadi, sosial, pendidikan, dan karir yang diperoleh untuk bisa merumuskan tujuan dan merencanakan kegiatan yang menunjang pengembangan dirinya atau kegiatan yang berfungsi untuk memperbaiki kelemahan dirinya. Dan juga bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan atau perencanaan yang telah ditetapkan. Dan bisa mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukannya. Yang terakhir ada dukungan sistem, yaitu yang pertama ada pengembangan profesi. Konselor ini secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilannya, bisa melalui in-service training, atau juga aktif dalam organisasi profesi, atau bisa juga aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop, dan juga bisa melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi. Dan ada manajemen program. Jadi program pelayanan BK ini tidak mungkin tercipta, terselenggara dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem manajemen yang bermutu. Jadi dalam arti dilakukan secara jelas, dua terarah. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling harus ditempatkan sebagai bagian terpadu dari seluruh program sekolah atau juga bisa madrasah dengan dukungan wajar baik dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia, konselor, sarana, dan juga pembiayaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pemetaan komponen program, cara pemberian layanan dan strategi kegiatan layanan bimbingan dan konseling sekolah menengah pertama. Nah, jadi kami mengambil dari Hayatul Khairul Rahmat pada tahun 2019. Nah, jadi di sini ada berupa tabel yang dimana isi tabel itu ada komponen, cara pemberian layanan dan strategi atau kegiatan layanan. Nah, jadi komponen layanan ini kami mengambil itu dukungan sistem karena sesuai dengan judul kami akan membahas dukungan sistem di sekolah menengah pertama. Nah, jadi di sini cara pemberian layanannya itu ada dua. Yang pertama ada administrasi, yang kedua ada kegiatan tambahan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang dimana layanan administrasi itu ada strategi atau kegiatan layanannya berupa pelaksanaan dan tindak lanjut asesmen, termasuk juga dengan kunjungan rumah. Terus ada penyusunan dan pelaporan program bimbingan dan konseling, ada evaluasi BK, dan pelaksanaan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling. Selanjutnya layanan kegiatan tambahan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan itu strategi atau kegiatan layanannya berupa kegiatan tambahan guru BK atau konselor, pengembangan keprofesian berkelanjutan guru BK atau konselor. Selanjutnya di sini kami akan membahas di makalah itu ada program semesteran bimbingan dan konseling sekolah menengah pertama. Nah, jadi itu tuh kami ngambil di POP BK SMP. Nah, yang dimana di situ ada tabel lagi. Isinya itu ada jenis kegiatan layanannya. Jadi kami di sini tadi membahas tentang dukungan sistem. Nah, terus ada bidang bimbingan. Bidang bimbingan itu ada 4 berupa pribadi, sosial, belajar, dan karir. Terus ini ada fungsi BK, tujuannya, sasaran, dan waktu. Kami tadi mengambil dukungan sistem. Nah, jadi jenis kegiatan layanannya itu ada melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen kunjungan rumah, termasuk kunjungan rumah. Nah, jadi itu tuh tujuannya itu pengumpulan data dan kebutuhan peserta didik. Sasarannya itu dari kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada kunjungan rumah yang dimana tujuannya itu mengetahui secara langsung kondisi peserta didik di lingkungan rumah. Sasarannya itu ada kelas 7, 8, dan 9 juga. Selanjutnya menyusun dan melaporkan program BK. Tujuannya di sini mempertanggungjawabkan kinerja kepada kepala sekolah. Sasarannya itu kelas 7, 8, dan 9. Terus ada membuat evaluasi, tujuannya penilaian ketercapaian program layanan bimbingan dan konseling. Nah, itu sasarannya juga kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada melaksanakan administrasi dan mekanisme BK. Itu tujuannya bukti fisik pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sasarannya kelas 7, 8, dan 9. Nah, yang terakhir itu ada pengembangan keprofesian konselor. Tujuannya itu untuk pengembangan atau profesi.
sasarannya itu kelas 7, 8, dan 9. Yang dimana nanti di tabel ini ada tadi bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Itu bisa diisi, fungsi BK-nya sudah bisa diisi, dan waktunya juga bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya di sini ada alokasi waktu untuk guru BK atau konselor dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama. Itu ada beberapa tabel. Yang pertama itu ada programnya, ada presentasi waktunya, ada contoh perhitungan waktu per jamnya. Nah, jadi di sini ada beberapa programnya. Ada layanan dasar yang dimana presentasi waktu itu 34-45%, waktu per jamnya itu 35%, dikali 24 itu sama dengan 8,4. Terus ada layanan peminatan dan perencanaan individual 15-25%. Nah, jadi waktunya itu 25% dikali 24 sama dengan 6,0. Terus ada layanan responsif 25-35%, waktunya 25% dikali 24 sama dengan 6,0. Nah, selanjutnya itu ada yang pembahasan kami di sini yang terpenting itu ada dukungan sistem. Nah, jadi dukungan sistem ini presentasi waktunya itu 10-15%, yang dimana 15% tadi dikali 24 waktunya jadi 3,6. Nah, jadi seluruh jumlah jamnya itu ada 24,0. Itu saja presentasi dari kami, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuhan Deni, NIM 1910-1231-212. Di sini saya akan bacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, yaitu dalam POPBK SMP. Dukungan sistem merupakan semua aktivitas yang dimaksudkan untuk mendukung dan meningkatkan, yaitu pertama, staf bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan kedua, staf personalia yang lain dalam melaksanakan program-program pendidikan di sekolah. Komponen dukungan sistem terdiri atas aktivitas manajemen yang menetapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Berkaitan dengan pelayanan terhadap program bimbingan dan konseling, komponen dukungan sistem mengenai pengembangan program bimbingan dan konseling yang meliputi pengelola, sumber daya, dana, materi, dan fasilitas, pengembangan staf, pendidikan orang tua, konsultasi dengan guru dan personalia sekolah yang lain, pemanfaatan sumber daya masyarakat, hubungan masyarakat, pengembangan profesional konselor, dan penelitian dan pengembangan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.